Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain. Melanjutkan pembacaan kitab Syarh Waraqat, yaitu pembagian ilmu. Wal ilmu ad-daruriyu ma la yaqa'u an-nadhari wa istidlali. Dan adapun ilmu daruri, sesuatu yang tidak terjadi atau sesuatu yang tidak mendapatkan an-nazari dari melalui proses nazar, berfikir, wa istidlali dan proses mencari dalil atau meneliti. Kal ilmil waqi, seperti ilmu yang waqi, yang terjadi atau yang didapatkan bi ihdal hawasil khamsi az-zahirah, yang didapatkan dengan melalui proses salah satu panca indera yang nampak, yang jelas. Panca indera tersebut apa? Wahia asam'u, yaitu pendengaran, wal basaru, penglihatan, wal lamsu, sentuhan, wasyammu, penciuman, wadzauqu, merasakan. Fa innahu, maka yang demikian tadi, yahsulu, terhasil bimujarradil ihsasi biha, terhasil dengan sendirinya, bi ihsas, dengan sebab ihsas, yaitu dengan sebab panca indera. Min ghairi nazrin, tanpa melalui proses lagi berfikir, wa istidlalin, dan tanpa lagi melalui proses mencari dalil atau menelitinya. Ilmu daruri ini adalah ilmu yang memang secara umum sudah ma'rifatul ma'lum. Seperti apa ma'rifatul ma'lum? Seperti yang kemarin ta'rif daripada ilmu adalah ma'rifatul ma'lum, ay idraku ma min sya'nihi ayyu'lama ala ma huwa bihi fil waqi, yaitu mendapatkan sesuatu sesuai dalam kenyataan di dalam keadaannya, atau dalam keadaan di dalam kenyataannya. Itu ilmu. Dan ilmu daruri maklum ma'rifatunya dengan apa? Ma huwa bihi fil waqi, diketahui sesuai pada kenyataannya. Akan tetapi contohnya seperti apa? Contohnya seperti idraku annal ghanama bi arba'ati rijlin, seperti kita dapatkan bahwa yang namanya kambing itu bi arba'ati rijlin, punya 4 kaki, salah satu hewan yang punya 4 kaki. Lalu seperti apa yang bisa maklum, ma'rifatul maklum? Seperti idraku annan nara hararatun, seperti mendapatkan bahwa yang namanya cahaya api itu panas. Nah, idrakul maklum, sesuatu idrakul maklum. Nah, di dalam Al-Qur'an kita misalnya melihat bulan. Ini terkadang nisbi ya. Ilmu daruri itu hasiluhun nisbi. Kadang terhasil nisbi, enggak sesuai pada mahwa bihi fil waqi, tidak sesuai dengan kenyataan di dalam keadaannya. Misalnya bulan. Bulan itu dulu sebelum ilmu ketahuan berkembang, bulan itu dinyatakan bahwa bulan itu bersinar. Bulan itu bersinar. Akan tetapi bagi kita orang muslim, tanpa melalui pengamatan, tanpa melalui nazar atau tafakur, berfikir, apalagi tanpa istidlal mencari ke bulan ke sana, nggak perlu lagi seperti itu. Kenapa? Ilmu daruri adalah penting untuk mereka orang-orang yang beriman seperti kita. Karena kita mengimani Al-Quran dan kebenarannya, dan itu adalah tasdik. Tasdik itu ma yusaddiquhu biqalbi. Maja abihi Nabi SAW, mengimani, mempercayai apa yang ada di hati dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, ilmu daruri itu digunakan di dalam Al-Quran. Seperti apa? Walladzi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nura. Seperti kita dapatkan di dalam Al-Quran bahwa Allah menjadikan matahari itu diya'ah, dia punya sinar. Wal qamara nura, dan bulan itu bercahaya, tapi tidak memiliki sinar. Nah, dia dan nur ini beda. Kalau dia itu dia memiliki sinar atau memiliki cahayanya dari zatnya diri sendiri, tetapi kalau nur seperti bulan, nura wal qamara nura, maka dia adalah hasil memantul. Nah, ini didapatkan setelah teknologi kemudian canggih seperti ini. Nah, itu bagi kita terkadang kalau ilmu daruri itu didapatkan nisbi hasilnya, tidak hakiki. Seperti apa? Seperti memasukkan benda yang panjang ke dalam air. Nah, itu dilihat bahwa benda itu bengkok gitu. Nah, itu nisbi. Nisbi didapatkannya nisbi, tidak hakiki. Kenapa? Karena hakikatnya adalah benda itu nggak bengkok. Karena proses pembiasan daripada cahaya yang masuk ke mata, maka mata bisa tertipu oleh penglihatannya sendiri. Nah, bagi kita untuk Al-Quran cukup dengan ilmu daruri dan diperkuat dengan muqabil ilmu muktasab bin nazari. Tetapi kalau di dalam ilmu daruri kita sudah meyakini bahwa itu terjadi gitu. Nah, untuk ilmu-ilmu yang lainnya seperti ilmu-ilmu di dalam
ikhtilaf di fikih itu diperlukan ilmu daruri seperti ini karena memang seperti contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beliau kan ada dua kalam, ada dua kaul, ada kaul jadid, ada kaul qadim. Kaul jadid ini muncul setelah beliau sendiri langsung mengalami dengan hidup di tengah-tengah masyarakat, kemudian keluarlah kaul jadid. Selanjutnya adalah wal ilmu amal wa amal ilmul muktasab, dan adapun ilmu muktasab ini muqabil dari ilmu daruri, yaitu bin nazar, fawal mauquf ala nazari wal istidlal. Maka ilmu muktasab ini mauquf ala nazari, atas berpikir dan mencari dalil, yaitu atau mengamati dalil atau menelaah. Seperti apa? Kal ilmi, seperti mengetahui bi annal alama hadithun, bahwa alam ini hadith, alam ini baru. Dari mana kita tahu alam ini baru? Dari mulai istidlal atau bin nazar, dengan proses berpikir atau mencari dalil. Fa innahu mauqufun ala nadari, maka sesungguhnya demikian mauquf ala nadari, itu mauquf dalam proses berpikir. Fil alam, di dalam menelaah tentang apakah alam ini baru atau tidak. Wa manusyahiduhu, dari proses berpikir itu muncul di dalam pemikiran kita apa-apa yang disaksikan tentang alam fihi, dan di dalamnya min taghayyuri, daripada banyak perubahan, ada siang, ada malam, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang macam-macam perubahan. Fayantaqilu min taghayyuri, maka berpindah pemikiran ini min taghayyuri, dari sebab pembaruan, dari sebab barunya alam, dari sebab perubahan-perubahan yang terjadi di alam seperti siang dan malam, terus musim-musim yang berubah. Kemudian dapat diambil kesimpulan ila huduthihi, pada kesimpulan bahwa alam ini baru. Atau misalnya dengan menggunakan metode berpikir induktif, misalnya dari mulai proses kasus per kasus lalu digeneralisir. Tidak berpikir melalui proses taghayyur, perubahan-perubahan yang terjadi yang kita saksikan di alam. Maka misalnya kita katakan manusia itu baru ada, manusia itu mati, manusia itu bagian dari alam. Alam itu dia baru, maka diambil kesimpulan alam baru, dan alam akan mati atau akan hancur. Kebenaran mutlak hanya Allah yang mengetahuinya dan hanya Allah yang memilikinya. Wallahu alam bishawab.